Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang ekonomi politik neoklasik. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ina Ania Ningsih, Alvin Adha Fauzi, Tia Agustin, dan Bunga Atika Damayanti. Selanjutnya untuk materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri. Pengertian teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik merupakan pendekatan terhadap ekonomi politik pada abad ke-19. Teori ini dianggap pembaruan dari teori klasik dan juga pembelaan dari teori klasik atas kritik yang dilakukan oleh teori Marxian. Pendekatan neoklasik juga bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Aliran marginalis membawa dampak perubahan yang cukup besar, di mana perekonomian tidak lagi dipandang semata sebagai produksi dan reproduksi materi, melainkan sebagai logika dari tindakan manusia. Artinya, bahwa setiap barang dan jasa yang dibuat bersifat kemanfaatan dan tidak semata-mata hanya proses produksi. Dasar berpikir ekonomi neoklasik bahwa dalam penikmatan kebutuhan, manusia tidak selalu terpenuhi kebutuhannya karena adanya sumber daya yang terbatas. Akibatnya, untuk pemenuhan kebutuhan, seorang individu harus membuat skala prioritas. Yang dimaksudkan individu harus mempunyai alternatif pilihan dalam sebuah tindakan ekonominya. Dalam teori neoklasik mengasumsikan bahwa tindakan konsumsi terhadap berbagai barang yang berbeda semuanya sama-sama menghasilkan satu dampak yang sama, yaitu kepuasan atau kegunaan bagi konsumen. Struktur ekonomi neoklasik. Yang pertama, hak kepemilikan. Hak untuk memiliki atau menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Hak kepemilikan, proses politik mengatur hak kepemilikan. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas dampak terhadap pihak ketiga dan muncul sebagai efek samping dari kegiatan individu lain atau perusahaan lain neoklasik eksternalitas. Yang ketiga, public goods. Memiliki sifat non-eksklusif dan non-rivalry, sehingga menimbulkan free ride public good dengan ekonomi politik. Dan yang terakhir, oligopoli, menaikkan harga dan membatasi output seperti perusahaan akan menghasilkan output yang sedikit namun meminta harga yang tinggi. C. Ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik memandang ekonomi politik menghasilkan dua jenis agenda politik. Menurut Kaporsio dan Levin dalam teori-teori ekonomi politik, yang pertama adalah agenda politik yang berusaha untuk mengamankan atau mempertahankan sistem hak kepemilikan agar transaksi bisa terjadi secara sukarela. Ini dilakukan dalam memberlakukan dan menegakkan beberapa aturan tentang hak kepemilikan yang dirancang untuk menunjang tujuan-tujuan pencapaian kesejahteraan individu, seperti yang digariskan oleh pendekatan neoklasik. Yang kedua adalah agenda politik yang terkait dengan pihak-pihak yang tidak ikut mengadakan kontrak, tapi terpengaruh oleh kontrak atau transaksi itu, atau agenda yang terkait dengan situasi-situasi di mana transaksi-transaksi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan yang bukan merupakan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar bisa menegakkan hak kepemilikan. Peranan politik dalam pandangan neoklasik mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan pandangan klasik. Persamaan klasik dan neoklasik sama-sama memandang bahwa urusan ekonomi di luar urusan politik. Artinya politik atau pemerintahan diciptakan untuk mengurusi hal-hal di luar ekonomi. Namun di sisi lain, kalangan neoklasik juga memiliki pandangan yang lain mengenai peranan politik dalam ekonomi. Adanya tiga jenis kegagalan pasar yang ternyata tidak dijelaskan oleh kalangan klasik. Jenis kegagalan pasar itu disebabkan karena adanya eksternalitas, kegagalan yang terkait dengan barang publik atau public good, dan kegagalan disebabkan karena terjadinya monopoli. Peranan politik sangat diperlukan dalam pandangan neoklasik. Apabila pasar tidak memberikan peluang kepada individu untuk mencapai level pemenuhan,
kebutuhan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. D. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan bagian penting dari analisis neoklasik. Dalam pandangannya, hak kepemilikan bukanlah sebuah bagian dari kegiatan ekonomi, melainkan sebuah bagian dari sebuah sistem hukum yang dilindungi guna maksimalisasi kepuasan yang rasional. Hal itu kemudian diatur agar hak-hak kepemilikan memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Artinya, kebebasan dalam memiliki tidak boleh sampai kebingungan dengan kebebasan orang lain. Mengenai pandangan hak kepemilikan terhadap politik, sebenarnya ada dua teori yang membicarakan hal tersebut. Yang pertama, teori positivis menyebutkan bahwa hak kepemilikan tercipta karena adanya sebuah proses politik dan oleh karenanya yang dimiliki sifat yang sama, maka hak kepemilikan dapat diganggu-gugat sama dengan proses politik, yaitu melewati pengadilan. Yang kedua adalah teori naturalis. Artinya, hak kepemilikan tidak didapat melalui proses politik, melainkan hak itu sudah diperoleh sejak seseorang dilahirkan, dan hak tersebut merupakan konsep dasar dari manusia yang beradab. Hak tersebut juga mempunyai peranan penting dalam proses politik meskipun kedudukannya tidak bersifat politis. E. Eksternalitas. Menurut ekonomi neoklasik, bahwa eksternalitas dapat mengganggu efisiensi dari operasi dalam perekonomian. Eksternalitas ini muncul biasanya dalam transaksi penyediaan atau pertukaran barang publik, karena karakteristik dasarnya. Eksternalitas dapat dihasilkan dari kegiatan produksi maupun konsumsi. Eksternalitas produksi dan konsumsi dapat merupakan sesuatu yang negatif. Eksternalitas sendiri adalah dampak terhadap pihak ketiga yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain. Eksternalitas dalam kenyataannya memiliki dua macam bentuk, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif adalah biaya terhadap pihak ketiga selain membeli dan penjual dalam suatu macam barang yang tidak direfleksikan dalam harga pasar. Sedangkan eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam harga. Hubungan teoristis antara eksternalitas dengan negara. Ini bisa dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa sih eksternalitas sebaiknya tidak terjadi? Kedua, apa masalah yang ditimbulkan oleh eksternalitas bagi pendekatan neoklasik? Yaitu bahwa jika eksternalitas terjadi, maka akan ada orang lain yang menerima keuntungan atau harus mengeluarkan biaya untuk urusan-urusan yang terjadi, bukan atas kehendak mereka sendiri. Dalam ilmu ekonomi neoklasik sendiri memiliki alasan bahwa eksternalitas dapat mengganggu efisiensi dari operasi dalam perekonomian. Contohnya eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, seperti polusi yang menimbulkan biaya atau kerugian bagi pihak-pihak di luar perusahaan dalam bentuk gangguan kesehatan dan biaya pengobatan. F. Barang publik. Sifat umum dari barang publik adalah sifat non-eksklusif dan non-rival atau tidak tersaingi dan tidak menyaingi. Hubungan antara barang publik dengan ekonomi politik. Barang publik adalah tema yang menarik karena barang publik menunjukkan batas-batas dari model pasar sempurna yang terdiri dari pelaku yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karakteristik barang publik. Yang pertama, konsumsi atas barang publik oleh seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, walaupun penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak dapat dibatasi atau dilarang untuk mengonsumsi barang publik. Yang ketiga, walaupun setiap orang mengonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai. Materi selanjutnya yaitu monopoli dan oligopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya terdapat satu produsen yang dapat menentukan harga produk-produknya. Pasar monopoli adalah gambaran sebuah pasar yang membentuk
karena munculnya seluruh penawaran terhadap produk-produk baik barang maupun jasa kepada seorang penjual atau beberapa penjual tertentu. Dalam pasar ini hanya ada satu kekuatan dan kekuasaan pihak yang menguasai pasar yang mendominasi terjadinya transaksi ekonomi. Apabila barang dan jasa yang dibutuhkan tidak ada yang menyerupai atau menggantikan barang atau jasa tersebut, maka kondisi pasar yang dikuasai oleh satu penjual akan terus berlangsung. Berikut ini beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya ada satu penjual. Kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Yang terakhir, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya, oligopoli. Oligopoli adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Dan akhirnya akan ada sifat yang saling ketergantungan di antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang ikut di dalam pasar oligopoli. Sebagai contoh, jika perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kedua tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan yang kedua tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan secara drastis. Beberapa ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu terdapat beberapa pengusaha pada pasar dengan banyak pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan homogen. Dan yang ketiga, para pengusaha bersaing sangat kompleks antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.